Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Istiqomah dari mahasiswa STIS Timi Majalengka, program S1 Manajemen, semester 4 kelas reguler F, di mana saya diberi tugas oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana saya akan menjelaskan apa itu Sistem Informasi Manajemen. Adalah sekelompok atau kumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan PT Unilever, yaitu perusahaan yang bergerak di manufaktur, distribusi, dan pemasaran produk. Sampai saat ini, PT Unilever sudah memiliki 400 brand di Indonesia. Pada tahun 1933, PT Unilever didirikan pertama kali dengan nama Leverage Fabrieken N.V. Dan pada tahun 1980, Unilever merubah menjadi PT Lever Brothers Indo. Pada tahun 1990 menjadi PT Unilever Indo Tbk. Seiring berkembangnya Unilever, data, produk, dan sumber daya semakin meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2008 mereka memutuskan menggunakan sistematik. Salah satu yang digunakan adalah sistem SAP dan IRP. Terbukti meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Saat ini PT Unilever mencapai lebih 400 brand dan lebih 1.000 distributor serta net sales 43 triliun dan net profit 7,2 miliar. Aplikasi yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia ada 3, yaitu Sahabat Warung, Bioshop Unilever, dan Unilever DCP. Bagian-bagian sistem informasi di PT Unilever Indonesia terdapat 2 sistem implementasi utama dari IRP dengan menggunakan sistem SAP R/3. IRP sendiri adalah sebuah software sistem informasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan beragam proses jenis menjadi satu, sehingga proses bisnis pun menjadi lebih efisien untuk diolah dan digunakan. Terdapat modus SAP R/3. 1. Production Planning untuk perencanaan produk. 2. Warehouse Management untuk mengatur kebutuhan perusahaan. 3. Finansi dan controlling untuk mengatur perusahaan. 4. Human Resource Management untuk mengatur SDM perusahaan. 5. Business Warehouse untuk mengelola bisnis warehouse. Keuntungan menggunakan IRP: 1. Semua sudah terintegrasi satu sama lain, sehingga meningkatkan efisiensi sistem dan kinerja perusahaan secara menyeluruh. 2. Meminimalisir stok produk dan pemborosan produk. 3. SAP R/3 sudah meliputi seluruh proses IT yang dibutuhkan pada bidang manufaktur, perencanaan, logistik, finansial, dan pelaporan. Yang kedua, BI. BI adalah sebuah business analysis tool yang membantu dalam mengelola perusahaan. Keuntungan BI: 1. Mempermudah akses dan pengelolaan data. 2. Mempercepat akses dan pengelolaan data. 3. Memungkinkan pembuatan visualisasi data yang memudahkan pihak perusahaan untuk memindahkan data. Strategi sistem informasi pada PT Unilever. 1. CRM. Sasaran CRM menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan
menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik dan produser yang hebat. Keuntungan pengguna CRM pada PT Unilever yaitu servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, meningkatkan koordinasi tim, tingkat kepuasan, dan meningkatkan loyalitas tinggi. Fungsi CRM: 1. Pengkualifikasian pemasaran pada sasaran. 2. Penjadwalan serta penelusuran surat pemasaran. 3. Membantu dalam menangkap data, respon customer, dan mengelola menganalisis data. 2. INC. PT Unilever menggunakan strategi komunikasi pasar terpadu atau integrasi marketing communication, berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produknya. Contohnya periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan public relation. IMC di PT Unilever juga mempunyai hubungan jangka panjang, yaitu membangun dan memperkuat hubungan itu sendiri. Hubungan antara produk yang positif akan menghasilkan laba dan meningkatkan nilai dari pemegang saham perusahaan tersebut. Kelebihan PT Unilever Indonesia: 1. Strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen untuk membeli produk. 2. Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. 3. Pemimpin pasar consumer good di Indonesia. 4. PT Unilever Indonesia sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani dengan baik. Kekurangan PT Unilever Indonesia: 1. Rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. 2. Jumlah karyawan yang tumbun. 3. Lambatnya konsolidasi internal dalam pengambilan keputusan. 4. Ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Sekian dari video saya, maaf jika ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.